Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mata Rantau. Kali ini Mata Rantau bawa sebuah buku Catatan Lapar dan Haus terbitan 2018. Nah, ini tampilannya ini. Kita pengen menggali-gali tentang buku ini. Ada apa dengan buku ini? Kebetulan penulisnya ada di sebelah saya. Ini teman lama sebenarnya. Kami mengenal dulu di tahun 2015 ya. Nah, pertama kali ketemu dulu di salah satu kedai pecel pincuk ya, itu kedai legendaris. Itu tempat berkumpulnya para mahasiswa ya, begundal mahasiswa seniman pengutang. Jadi kita pengen tanya-tanya tentang catatan ini. Mungkin kita tanya dulu latar belakangnya si penulis ini. Mungkin bisa kenalan? Oke, ya. Yes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Nata. Biasa memperkenalkan diri Nata. Ketemu sama mahasiswa itu di kedai Mas ya? Kedai dan di tahun 2015 ketemu. 2016 sudah jarang ke Sewon, bertempat di tengah kota sekarang. Tengah kota ya. Sampai sekarang. Kalau asalnya sendiri dari mana? Asal dari Kaltim. Jadi perantau ini ya? Perantau. Sekarang berposisi di Jogja, berdomisili di Yogyakarta. Udah lulus ya? Wah, jauh dari kata lulus. Kalau pendidikan sendiri di mana nih? Sekarang melanjutkan di kuliah UST. Sebelumnya di ISI. Ya. Dulu di ISI ambil jurusan apa? Etnomusikologi. Selesai? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Itu karena cabut berkas ya? Enggak cabut berkas. Jadi mengundurkan diri secara terhormat. Mengundurkan diri secara terhormat. Kalau yang ini jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi kita pengen tahu tentang catatan lapar dan haus ini apa sih? Jadi kita tanya langsung kepada yang bersangkutan, penulisnya langsung. Ini sebenarnya apa ini? Itu sebuah catatan kecil keseharian remeh-temeh yang mencoba merangkum kegiatan-kegiatan. Contoh seperti ketika saya mempertanyakan apakah cicak tidak merasa berdosa ketika harus mengintip orang mandi setiap hari di kamar mandi ya, itu berarti imajinasi liar ya, sepertinya seperti itu ya. Imajinasi liar. Kalau prosesnya sendiri ini sebenarnya prosesnya dimulai tahun berapa? Sebenarnya puzzle tulisan ini sudah ditulis dari tahun 2016. Banyak yang disimpan, terus bermunculan tulisan-tulisan baru di tahun 2017 dan terangkum di sini. Ini penerbitan pertama kali di tahun pertengahan 2017. Berarti ini catatan perjalanan dari 2000. Ada yang 15, 16, 17 dirangkum terus diterbitkan pertama kali tahun 2017 pertengahan. Untuk catatan lapar dan haus, saya dapat informasi katanya ada 3 jenis sampul. Itu dari 3 jenis sampul itu apa aja? Versi pertama kuning. Ini kedua merah. Ketiga biru navy. Itu ada makna tersendiri nggak sih tentang warna? Kenapa harus kuning, merah, dan biru navy? Dan momennya apa? Gitu? Kalau pemaknaan warna itu jujur tidak ada. Tapi saat itu tergantung momen di mana semua saya serahkan ke desainernya. Kebetulan teman sendiri anak seni rupa di kampus Sarjana Wiyata Taman Siswa. Itu diterbitkan di Jogja. Itu yang warna kuning. Kuning. Kalau yang warna merah? Warna merah itu momen kepentingannya untuk bedah buku keliling di Kaltim. Oh, ini berarti
di Kaltim ya, yang warna merah ya. Kalau yang warna biru Navi. Navi, Nah, warna biru Navi itu sebulan setelah kegiatan bedah keliling buku dihubungi via DM IG oleh penerbitan Surabaya. oleh penerbitan Surabaya. Oh gitu. Ada cerita khusus nggak sih? Ada cerita di dalam 3 perjalanan cover itu? Wah, banyak. Banyak ya? Kalau yang kuning dulu deh, diawali dari yang kuning. Itu momennya pas apa gitu, terus ada peristiwa apa di dalam itu? Jadi yang kuning itu dia kan termasuk buku kedua, yang dimana buku kedua ini melibatkan banyak teman-teman terdekat. Teman terdekat seperti testimoni, teman-teman yang dulu diisi juga ada. Harus disebutkan nggak? Nggak apa-apa. Kalau mata rantai bebas. Ya, salah satu epilognya yang di akhir buku itu Maulana Mas, anak teater. Terus testimoni teman-teman yang saya anggap apa ya? Berkompeten lah. Bukan, nggak berkompeten. Oh, nggak berkompeten ya. Ya. Sedikit nakal. Oke ya. Sedikit nakal itu Willy Dai, Agil Pujantoko, Rizal Gope, Yusan Bonil, Fikri Satria Kijang Biru. Terus ada lagi Ragil Pati. Ragil. Senitala ya. Sesenitala Ragil. Banyak melibatkan teman-teman, dan penata letak bukunya, layoutnya itu saya meminta bantuan Alvin Rizal. Mas Alvin Rizal. Ada cerita nggak sih untuk yang ini, yang merah ini? Yang merah ini. Ada problem apa gitu? Jadi sedikit cerita. Jadi momen yang buku merah ini kepentingan untuk bedah. Awalnya nggak ada niatan bedah, Mas. Jadi ketika buku yang versi kuning itu habis di Jogja, 50 eksemplar, habis. Nah, aku tuh mandek kayak gini, nggak tahu mau diapain nih karyanya. Ya udah mandek gue. Set ada tawaran dari teman-teman di Kaltim, ayo dibedah bukunya. Oke lah, aku pikirin dulu soal titik rute gimana, prosedurnya gimana. Sambil aku mikir, ternyata ada keinginan untuk dibedain secara versi cover, dibedain. Dan aku izin ke desainer sebelumnya di bukuku yang kuning tadi. Aku izin dulu kalau secara desain ini harus ku ganti. Nggak apa-apa, ganti aja. Yang jelas isi dan judul nggak ada yang aku rubah. Ganti, saya. Akhirnya jadilah momen ini. Dibilang menggebu-gebu ya, ini menggebu-gebu banget ini yang cover merah ini. Ini dalam proses perjalanannya untuk bedah buku ini, bedah buku atau bedah klinik sebenarnya? Bedah klinik buku. Itu di Kalimantan. Untuk yang merah ini, ini dengar aja. Katanya ada sedikit problem nih. Bisa cerita dikit nggak sih tentang perjalanannya buku merah ini untuk bedah klinik buku gitu? Problemnya itu waktu ini. Jadi kan total bedah keliling itu ada 7 apa nih? 7 kota. Pertama Tarakan, kedua Bulungan, ketiga Brau, 4 Bontang, 5 Balikpapan, 6 Tenggarong, terakhir kotaku sendiri, Samarinda. Awalnya nggak ada masalah. Nah, waktu di kota ketiga, dari setiap kota itu aku kan nggak pernah apa ya, meminta untuk si pembicara bukuku adalah anak sastra. Jadi bebas. Bahkan di kota keempat itu, percaya atau nggak percaya, itu anak SMA menawarkan diri, aku mau buat bicara buku ini. Ya udah, aku nggak mempertanyakan. Yang penting dia mau, dan ya udah. Akhirnya di kota ketiga itu aku nggak ngerti kenapa
pada saat itu di kafe. Hmm. Di kafe ada 12 orang Intel. Aku ngerti dia Intel karena ditembung sama pemilik kedai. Mas, ini kok ini udah ngaku apa? Ada polisi ke sini katanya. Intel Mas, kata pemilik kedai. 12 orang. Oh iya, mungkin aku belum punya pikiran apa-apa. Mungkin pengen hadir di acara bedah buku itu. Akhirnya aku di mana? Ditanya, dikelilingin 12 Intel itu. Minta KTP ku, minta alasan bedah buku apa. Minta dijelasin kok ini bukunya merah kuning terus ada bintangnya gini. Ini ya bintang ini ya. Terus dia dengan nada pelan kok kayak lambang komunis. Waduh. Kan aku jadi takut. Ternyata bukan soal itu aja, ini faktor pendukung aja. Faktor utama adalah aku nggak ngerti di Kota Berau saat itu tahun 2018 sedang panas-panasnya isu tentang Islam Nusantara. Nah, jadi pembicaraku itu Jakfi, jaringan aktivis filsafat Islam Nusantara. Ya aku nggak bisa menolak, maksudnya ada orang yang mau bedah bukuku ya aku nggak akan. Yang jelas dia masih dalam frame membedah buku, tidak mendoktrin tentang keislaman Nusantaraan. Aku juga nggak ngerti gitu. Selama pembedahan di sana aman-aman aja, tidak ada bahasan tentang gerakan-gerakan mereka. Mereka fokus, cuman kan sudah termakan isu poster yang besar itu. Jadi yang dipermasalahkan lucunya itu Intelnya itu ngasih ke aku tuh. Ini apa maksudnya? Ditambah bukuku merah kuning. Sampai aku bilang, Bapak baca aja. Nggak ada unsur-unsur komunis di sini. Kalau perlu Bapak ikut bedah buku saya. Jadi ini ada sedikit cerita menarik ya. Untuk penerbitan yang kedua sempat dituduh simbol-simbol komunis ya. Simbol-simbol komunis. Nah, tapi kalau kita perhatiin juga ya mirip-mirip juga sih. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama komunis ya. Ini cuman kebetulan aja warnanya merah dan warnanya kuning dan kebetulan juga narasumbernya alirannya juga Islam Nusantara ya. Kebetulan isunya panas. Kalau isunya nggak panas aman-aman aja. Untuk yang penerbitan yang ketiga, nah itu ceritanya gimana? Nah jadi dulu aku masih main IG Mas. Main IG ya. IG pribadi. Anak gaul berarti ya. Anak gaul. Oke. Terus jadi setelah pembedahan buku itu aku sering mengulas apa yang dikatakan oleh pembicara. Sama upload foto kegiatan-kegiatan itu. Nah aku cuma mainin hashtag, entah hashtag info sastra, info buku apa, nama-nama kota lah di Indonesia itu. Nah, akhirnya aku sebulan setelah aku bedah buku, aku udah di Jogja posisinya. Udah di Jogja, aku di DM sama penerbit Lire Publisher. Asik itulah. Pokoknya nanti aku tulis aja itu. Apa itu Lire Publisher? Lire itu bahasa Perancis. Itu artinya membaca. Kebetulan saya kelahiran Jerman jadi nggak paham Perancis. Lire Publisher. Intinya dia nawarin apa? Masnya mau nggak jadi penulis di penerbitan kami? Kami baru lahir. Masnya jadi penulis pertama dan gratis tanpa penarikan biaya apapun. Malah masnya mendapat fee untuk ketika buku ini dibeli dan dapat fee terus. Kalau terjual. Kalau terjual. Jadi untuk yang ketiga, cover yang ketiga yang warnanya biru itu berarti dari perjalanan bedah buku klinik ini terus dihubungi sama pihak penerbit dari Surabaya untuk diminta kerjasama. Kerjasama dengan catatan cover dan layout diganti. Ya. Ini sebenarnya berapa halaman sih sebenarnya? 200-an. 235 apa 60 ya? Lali aku main. Enggak ada halamannya lagi. Oh, yang di Lire Publisher dikasih halaman.
200-an Mas. 200. Kira-kira 200-an. Mm. Kalau misalkan harganya sendiri, kisaran berapa sih? Nah, ketiga versi itu beda-beda. Nah, Jadi versi pertama itu ukurannya kayak gini, A6 buku saku. Versi pertama yang kuning tuh dijual harga 50.000 pas. 50.000 pas. Nah, waktu bedah keliling, Hmm. aku gengsi. Wah, masa karya kayak gini 50.000. Oh iya. 75 aku berani. Hmm. Dan laris. 100 Habis. buku habis. Habis. Heeh. Itu habis dibeli atau habis dibakar? Habis dibakar. Ah. Dibakar dan dibeli akunya gitu. Buat diminum. Jadi habis dibeli teman-teman dengan harga 75.000. 75. Itu habis dibeli itu 100 ya, 100 buku ya. 100 buku pas. Terus yang untuk yang ketiga? Yang ketiga, covernya udah ganti warna biru. Jadi waktu email-emailan itu dia nawarin, penerbit Surabaya itu nawarin ada 3 cover. Nah, dari ketiga cover itu yang menurutku masih belum nggak norak-norak amat lah ya. Warna biru navy itu. Itu kisaran berapa? Apa ya Harganya? harganya 38.000 Mas. 38. Ngikut harga penerbit. Oh gitu. Dan ini Mas, apa, secara ukuran udah beda. A5 nih, lebih besar dari ini. Jadi agak tipis. Agak tipis tapi lebih besar. Lebih besar. Jadi termakan, mungkin ini kan satu lembarnya bisa 1 teks. Nah, kalau di A5 tuh 1 teks apa? Satu lembar? Satu lembar bisa 2 atau 3. Gitu. Mm-mm. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan buku ini berarti dengan yang terbaru ya. Yang terbaru. Yang terbaru itu dari penerbit Surabaya ya. Penerbit Surabaya dengan harga 38.000. Itu bisa nanti aku cantumin ya. Iya, cantumin. Aku cantumin penerbitnya kalau teman-teman pengen beli di alamat IG nanti. Lanjut untuk ini. Bintangnya loh. Jangan. Sebenarnya Astagfirullah. Ya. Lanjut untuk yang cerita tentang karya ini. Sebenarnya ini terilhami oleh apa sih gitu? Kok sampai bisa bikin karya kayak gini gitu? Apa ya? Apa yang malah nanya? Harus flashback Mas. Sebenarnya buku pertama aku kan di Jogja juga. 2016 akhir. Masuk awal 17. Itu ber-ISBN sama Ganding Pustaka. Dibaca oleh kakak-kakak yang ada di Kaltim. Mereka cuman bilang, ya mereka nggak muji, cuman bilang udah terlanjur nih, lanjutkan. Cuman kayak gitu. Ya udah. Berarti yang bikin semangat untuk menulis juga senior dari Kemantan ya? Udah terlanjur. Sudah terlanjur, lanjutkan. Gitu. Kalau ini kan kalau saya bilang kan baru pemula ya, baru pemula sebagai penulis. Ada nggak sih tokoh-tokoh yang diidolakan penulis atau sering baca tulisannya tokoh-tokoh tersebut sebagai inspirasi gitu? Tokoh siapa ya? Willy ya. Willy ya. Willy. Teman sendiri ya. Willy Day itu. Willy Day. Jadi Willy Day bukan penulis. Tapi dapat inspirasi dari situ ya. Iya, maksudnya pola kinerjanya. Jadi kalau misalkan teman. Kalau misalkan cari informasi nggak jauh-jauh ya. Nggak paling jauh-jauh. Teman-teman dekat gitu. Willy Day gitu ya. Jadi kalau ketika ditanya apa sih Mas Nata yang mempengaruhi keproduktifan orangnya ada di Sewon, aku jawabnya enak. Orangnya ada di Sewon, rumahnya di Tarudan, dia ngontrak sendirian 3 kamar. Gitu. Itu yang jadi inspirasi ya. Jadi enak kalau aku bilang apa sih yang mempengaruhi produktivitasmu? Pram udah meninggal. Susah orang mau nyari Pram. Willy aja masih hidup. Iya, nggak susah. Kayak tenang gitu Mas, aku orang apa sih? Willy ya. Terus kalau misalkan ini pertanyaan orang umum lah. Kalau misalkan ini kan aku bukan penulis nih. Siap. Aku bukan penulis, tapi kalau aku punya keinginan untuk menulis misalkan, ada nggak sih metode-metode gitu loh supaya kita gampang dan cepat untuk kita bisa
berkarya sebagai penulis itu. Cara belajarnya gimana sih gitu? Metodeku mas ya. Nggak metode, Soalnya pengalaman, berbagi pengalaman. kalau metodeku ya tetap pakai metode orang lama sih mas. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya nggak gengsi, nggak gengsi untuk salah. Nggak gengsi untuk salah. Heeh. Itu sangat membantu ya bagi pemula. Sangat membantu. Pokoknya nulis aja gitu ya. Semua entah yang profesional, entah yang udah tersohor, nggak gengsi untuk salah. Kalau misalkan ini berkaitan sama proyek ke depan, ada nggak proyek ke depan? Ada mas. Apa itu? Boleh sedikit kasih bocoran nggak sih? Mau ngapain ke depan, terus kapan dimulai dan kapan diterbitkan? Insya Allah tahun ini. Tahun ini. Selambat-lambatnya awal bulan depan. Awal tahun. Selambat-lambatnya, tapi ditargetkan tahun ini. Itu bentuknya apa? Cerpen atau drama? Cerpen atau drama. Kalau yang ini sebenarnya, ini sebenarnya apa sih? Kalau misalkan kita boleh kasih nama atau simbolkan gitu, ini apa? Ini kayak apa ya? Kayak note. Kayak pengingat. Makanya di awal aku secara bentuk aku kecil kan, biar mudah disaku. Itu simbolnya gitu ya? Biar disakuin, biar nggak harus masuk dalam tas, biar nggak harus orang buka ini kayak orang baca buku ya, kayak orang mau beli sayur, beli apa ya, tak buka saya. Pengingat. Tapi kemasannya ini kan juga kalimatnya juga bukan kalimat sehari-hari kan? Ini kalimat-kalimat yang ada bahasa alien. Bukan sehari-hari. Makanya ini kan bukan menggunakan kalimat-kalimat percakapan biasanya gitu. Nah, ini kan kok kemasannya kayak gini gitu loh. Kok dikemas kayak gini, padahal ini sebuah catatan perjalanan gitu loh. Ini menarik banget kan ini. Mungkin teman-teman boleh mencoba membeli, membaca gitu, supaya teman-teman punya punya imajinasi lebih lah, karena ini penuh dengan imajinasi ini sebenarnya, ini pemaknaan jadi boleh teman-teman untuk mendapatkan ini. Nanti linknya aku tulis di bawah gitu. Tapi boleh jelasan dikit kan nih? Boleh Tentang kemasannya ini. Secara kemasan apa ya mas ya? Ini bisa disebut apa gitu? Jadi itu secara kepenulisan aku sama sekali buta ketika ingin mengidentitaskan ini apa. Nah, selama catatan bedah itu aku ngumpulin entah itu saran, kritik, apa segala. Satu kata sih yang buat aku oh iya ya itu. Satu kata itu, jangan onani deh. Nah itu, jangan onani. Nah, artinya ya aku bisa mengiyakan ya ini tulisan onani bu, maksudnya untuk kesenanganku sendiri yang ketika aku baca ya aku puas gitu. Belum tentu puas untuk orang lain. Cuman kembali lagi bukan pleido ya, maksudnya bukan untuk sebagai defensif gitu. Ya mau sampai kapan ketika aku harus memikirkan aku nggak bisa ngubah orang ini gitu. Aku nggak bisa membuat orang senang, aku nggak bisa membuat semua orang lain senang, dan bla bla bla. Karena nek lanjutkan jatuhnya nanti jadi pesan moral. Aku kan nggak suka berpesan moral ya. Udah aku perhatiin serius-serius. Nah, kalau ini aku belum bisa. Jadi sedikit cerita proses mas. Ketika aku minta sebuah prolog untuk pengantar buku ini, epilog, simaul, dan testimoni teman-teman terdekatku, aku nggak pernah bilang tolong di testimoni buku puisiku, tolong di testimoni sajak-sajakku ini atau syairku. Enggak, aku membebaskan
orang-orang yang turut mengantarkan buku ini untuk apa yang di kepalanya, memframekan tulisan ini. Aku cuman bilang ini catatan, catatan remeh-temeh keseharianku dan ingin ku bukuin. Ya itu. Sampai pada perjalanan bedah buku kemarin aku tuh mungkin dibilang muak ya. Ketika aku harus penulis kita kayak gitu. Sampai aku tuh mengganti identitasku sendiri, jangan penulis. Aku lebih suka pencatat. Sampai pada akhirnya kayak gitu. Karena nggak nyaman dengan kata-kata penulis gitu. Apa sih yang aku tulis gitu? Yang maksudnya kalau aku bisa nilai ya semua orang bisa nulis kayak gini gitu. Semua orang bisa. Tapi kan luar biasanya yang buku ini kan udah laris terjual gitu kan. Berarti ya paling enggak peminatnya juga banyak gitu kan. Itu kan juga ada kepuasan tersendiri toh. Mungkin temen ya gak enak Natal saya gak enak biar dia bisa beli paket data. Nah itu aku lebih senang jujur gitu man. Aku nggak punya paket data, beliin buku-buku. Oh berarti yang beli buku-buku ini masih teman-teman terdekat yang ngerti kondisiku. Oh gitu. Aku kan suka wifi-nan tuh. Oh gitu. Gak pernah punya paket ya nggak apa-apa, jujur loh. Jadi teman-teman ya itu seputaran tentang mengenai catatan lapar dan haus gitu. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih isinya gitu kan, teman-teman bisa langsung pesen, nanti alamatnya aku kasih itu di IG ya. Itu penerbitnya Surabaya. Itu edisi yang ketiga dengan warna biru. Harganya 38.000. Jadi untuk cerita sedikit lah tentang catatan lapar dan haus ini kayaknya udah cukup. Nanti kalau lebih lanjutnya teman-teman bisa beli. Mungkin gitu ya. Ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Tunggu narasumber berikutnya di Mataram. Terima kasih.